Ngelihat lampunya sih bikin kita teringat sama Porsche. Tapi sebenarnya mobil ini tuh harga jualnya nggak lebih dari 10% bahkan dari harga jual mobil premium asal Jerman itu. Karena ini adalah mobil listrik dari GWM, yaitu Ora 03. Tadi sempat disinggung harga mobil ini yang nggak sampai 10% dari sebuah Porsche. Ya, kalau Porsche 911 itu harganya 4 miliar, dengan model lampu yang mirip, GWM Ora 03 ini dijual cuma 379 juta. Hitung-hitung nyicil kali ya. Beli yang lampunya mirip dulu, baru pelan-pelan nabung deh beli Porsche. Belakangan ada sebuah rumah modifikasi dari Thailand yang bikin body kit mobil ini dengan gaya seperti Porsche 911 GT3 RS. Dan ya jadinya keren sih. Tapi itu tuh nunjukin kalau mobil ini punya potensi untuk dibuat lebih keren lagi. Karena menurut kami mobil itu desainnya not bad teman-teman. Garis desainnya saya suka, ada aura retronya. Terus attention to detailnya sangat diperhatikan dan juga mobil ini tuh terlihat keren, ikonik, apa karena mungkin keterlibatan desainernya Porsche kali ya, merancang mobil ini juga. Tapi secara umum mobil ini cakep kelihatannya. Dari belakang juga, saya tuh suka banget deh sama permainan lighting mobil ini, dimana lampu belakangnya, lampu mundurnya, dan model stop lampnya itu didesain minimalis aja di situ. Terus dari belakang sih mungkin agak ganggu adalah ini tulisan GWM yang gede banget gini, dan di tengah. Kayaknya kalau dibuat kosong lebih cakep gitu ya. Tapi mobil itu karena dimensinya compact, ini tuh paling kecil di kelasnya gitu ya dibandingkan dengan Wuling Cloud EV, dibandingkan dengan Ion UT yang baru. Mobil ini paling kecil sehingga membuat akomodasinya jadi terbatas teman-teman. Apalagi ini yang ngeselin adalah ini tuh bibir bagasinya tinggi banget nih, bahkan bagi saya ini tuh tingginya ada di hampir sejajar dengan atas paha pinggang gitu lah. Jadi kalau kita bawa barang yang gede, kita masukin, ini bakal susah. Dan ya mungkin agak-agak jadinya nggak sepraktis itu. Tapi untungnya bagasi Ora 03 ini bisa diekspansi. Jadi kalau mau bawa barang yang panjang masih bisa lah. Nah kalau bangkunya nggak dilipet nih, duduk di bangku belakang mobil ini terasa cukup kok. Nggak selega Wuling Cloud EV memang, tapi untuk kenyamanan boleh diadu lah karena material joknya terasa juga berkualitas. Terus ada panoramic roof yang gede lagi, sampai fasilitas casnya juga ada nih. Ngintip ke bagian depan juga terasa mantap banget auranya. Kami suka deh dengan keberanian GWM merancang mobil ini dengan warna interior yang berani. Dan hasilnya keren gitu. Apalagi karena materialnya terasa berkualitas juga dan build quality-nya diperhatikan banget. Sampai ornamen-ornamennya itu matching deh sama konsepnya. Saya sih suka banget deh sama permainan interior dari mobil ini. Apalagi ini tuh dikasih ornamen-ornamen tombol-tombol gitu ya yang cakep banget. Terus satisfying juga pecat-pecatannya. Dikasih clear chrome kayak gini. Yang itu mirip banget sama apa ya? Sama touch instrumen musik brass gitu. Yang cakep lah. Tapi sayang ini alih-alih kasih tombol-tombol yang lebih fundamental gitu ya. GWM malah kasih tombol yang ini untuk matiin AC, untuk menyalakan apa namanya freonnya AC gitu ya. Terus ini untuk demisting kaca depan kaca belakang. Harusnya kayaknya bakal lebih tepat guna gitu ya. Kalau untuk Indonesia itu mereka ngasih untuk pengaturan temperatur sama untuk fan speednya. Dan di luar itu, tapi kami suka deh dengan bagaimana GWM tetap membuat mobil ini terlihat modern, terlihat clean, tapi banyak tombol-tombol fisik yang masih dikasih ke mobil ini. Dan peletakannya itu membuat mobil jadi intuitif. Jadi ya ini salah satu mobil yang secara desain oke, tapi secara penggunaan juga masih enak buat dipakainya. Nih, lihat deh setirnya. Ada banyak banget pengaturan termasuk kita bisa akses kamera 360 derajat dari tombol di setir bagian kiri. Jadi nggak perlu ribet ubuk-ubuk layar. Terus ngatur adaptive cruise controlnya juga bisa dari tombol setir di sebelah kanan. Nah selain itu untuk atur mode berkendara juga disiapin nih tombol fisiknya. Untuk matiin mesin juga ada nih.
GWM juga kasih Aura 03 ini dengan panoramic roof yang gede dan bisa dibuka tutup dengan mudah. Udah gitu, ada juga Apple CarPlay dan Android Auto untuk hiburannya. Meski saat kami tes ini, entah kenapa susah banget menghubungkan HP kami ke fitur Apple CarPlay-nya. Mungkin masih pakai kabel asli kali ya. Nah, satu hal yang juga agak mengganjal ketika mengetes mobil ini adalah GWM itu nggak membekali Aura 03 dengan indikator persentase baterai. Memang ada indikator baterainya gitu ya, berapa sisa baterai, kita bisa lihat barnya tinggal berapa gitu. Dan juga ada sisa jarak tempuhnya, tinggal berapa ratus kilometer atau berapa puluh kilometer gitu ya. Tapi rasanya bagi kami sih untuk sebuah kendaraan listrik, untuk mobil listrik tepatnya ya, bakal lebih enak, lebih presisi ketika kita tahu berapa sih sisa persentase baterainya. Dan kalau kita bicara soal baterai nih, GWM Aura 03 ini rasanya enak lah buat dipakai sehari-hari. Cukup banget teman-teman karena baterainya tergolong besar. 47-an kWh dan diklaim jarak tempuhnya bisa sampai 400 km di pengetesan NEDC. Tapi bagi kami, pengetesan itu agak berlebihan nih teman-teman. Karena selama kami tes dalam waktu kurang lebih 4-5 hari gitu ya, mobil ini tuh ternyata rata-ratanya itu tuh dapat di angka 7 sampai 7,5 km per kWh. Ya itu kalau kita kalikan langsung gitu ya, kilometer per kWh dengan berapa kapasitas baterainya, kayaknya sih untuk dapat angka 400 itu agak ketinggian. Rasanya yang paling masuk akal adalah mobil ini kayaknya bisa berlari di 320 sampai 350 km dalam sekali pengetesan baterai. Tapi itu setidaknya dari yang kami tes sih. Mungkin kalau kalian bisa lebih irit lagi atau mungkin full pakai mode ekonomi, full nggak pakai AC, ya mungkin mobil ini bisa aja potensial lah untuk menjadi lebih irit lagi. Konsumsi baterai ini sih irit hitungannya. Dan perlu dicatat juga, ngecasnya bisa cepet nih. Walaupun rate pengecasannya nggak sekuat BYD atau Wuling, tapi lagi-lagi untuk dipakai harian sih masih aman lah. Nah, konsumsi baterai yang tergolong irit itu datang karena performanya juga diracik pas nih. Tenaga dan torsinya pas, dan karakter penyaluran tenaganya tuh nggak yang agresif gitu. Bahkan kami juga sempat bingung sama regenerative braking-nya yang nggak bisa disetting. Jadi ya mungkin ini cara GWM untuk bikin Aura 03 lebih efisien. Tapi kalau fitur regenerative braking-nya itu bisa kita set, bisa kita atur gitu ya, kapan mau mati, kapan mau levelnya lebih tinggi lagi gitu ya, itu akan lebih memudahkan sih. Dan akan lebih membuat mobil ini nyaman. Karena mobil ini secara handling, secara suspensi, ini mobil yang enak teman-teman. Dimensi yang kompak bikinnya jadi lincah. Terus juga mobil ini hadir dengan karakter setir yang ringan, tapi bisa diatur juga tingkat berat atau tingkat ringan setirnya. Dan mobil ini tuh praktis menjadi mobil yang ya mudah dikendarai sehari-hari. Ya selain karena dimensinya yang compact tadi ya saya ceritakan, mobil ini juga hadir dengan suspensi yang karakternya itu ke arah nyaman teman-teman. Sehingga lebih pas rasanya untuk bawa teman-teman, untuk bawa anak, bawa pasangan gitu ya. Mobil yang bisa membuat nyaman banyak orang lah. Terus mobil ini juga karakternya itu mobil yang lincah teman-teman. Jadi kalau kita mau manuver di parkiran, mau putar balik, mau menikung, ini mobil yang terprediksi lah. Jadi setirnya untuk muter balik radius putarnya nggak terlalu jauh. Terus ya untuk manuver-manuver parkiran kebantu juga sama kamera 360. Jadi cukup menyenangkan lah. Cuma satu hal kalau kita bisa kasih saran ke GWM adalah kasihlah mode atau kasihlah menu pengaturan dari regenerative braking-nya. Karena ini misalnya saya pakai mode normal sekalipun, ketika kita lepas gas tuh, maka ada sedikit hambatan teman-teman, seakan-akan ya regenerative braking. Atau bisa jadi itu cara GWM untuk menjaga mobil ini meraciknya supaya tetap efisien. Tapi kalau mau fitur regenerative braking itu hilang sama sekali ya tinggal masuk ke mode sport. Cuman konsekuensinya ya lebih galak jadinya mesinnya, jadi lebih terkuras baterainya. Dengan desain yang unik, cantik, nggak heran kalau kita bisa suka dengan GWM Aura 03. Tapi nggak sampai di situ nih, mobil ini juga datang dengan fitur yang lengkap sampai rasa berkendara yang nyaman untuk harian. Apalagi harga Aura 03 ini juga hitungannya kompetitif nih. Tentu bikin kompetitornya mesti waspada.
Tapi kalau kalian udah suka banget dengan desainnya sih, menurut kami go ahead, gas, langsung beli si GWM Ora 03 ini. Atau menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik dengan mobil yang gayanya lucu banget ini?